Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat serta petunjuk sampai hari kiamat kelak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yudi Kristiana Andes, wali murid dari Alfian dan Zikri Hamizan, kelas Sunan Kalijaga. Saya memohon maaf tidak dapat memenuhi undangan atas seminar parenting yang telah diadakan oleh Sekolah Nurul Imam Islamic School pada tanggal 26 November 2022 dikarenakan harus memenuhi kewajiban kerja. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas resume seminar parenting yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 yang disampaikan oleh Dr. Faisal Sundani LC terkait ayah tidak hadir setiap saat, ayah hadir di waktu yang tepat. Berikut saya sampaikan resume hasil saya menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Faisal. Ada beberapa alasan mengapa ayah harus ada dalam proses pengasuhan. Yang pertama adalah tugas mulia dari Allah, yaitu yang dapat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6-8, yang dimana artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, yang dimana ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kemudian kutipan ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, bahwa anak yang durhaka berasal atau dikarenakan dari ayah yang durhaka, yaitu ayah yang tidak hadir dalam proses pengasuhannya. Yang kedua adalah riset di dunia terkait masalah feminisme di dunia pendidikan, yang dimana hampir sebagian besar guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu adalah wanita ataupun perempuan. Secara umum hal tersebut memang tidak berpengaruh besar terhadap anak perempuan, tetapi lebih banyak berpengaruh agak kurang baik bagi anak-anak laki-laki, khususnya di mana ketika ayahnya tidak terjun langsung ke dalam proses pengasuhan anak. Apa saja dampak negatif yang timbul? Yang pertama adalah banyaknya anak laki-laki yang memiliki perilaku feminim. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sejak kecil anak diperlihatkan contoh-contoh perilaku feminim, dikarenakan yang dilihat ketika anak di sekolah adalah perempuan, kemudian ketika pulang juga bertemu dengan ibundanya yaitu perempuan, sedangkan ayah yang harusnya menjadi figur bagi anak laki-laki itu jarang atau bahkan tidak pernah hadir dalam pengasuhan anak. Yang kedua adalah rendahnya pencapaian prestasi anak laki-laki di sekolah. Apa hubungannya antara guru perempuan dan rendahnya pencapaian prestasi anak laki-laki? Ini dikarenakan cara berpikir anak laki-laki yang lebih simpel, sedangkan biasanya guru perempuan menerangkan sesuai dengan cara berpikir perempuan, yang mengakibatkan anak laki-laki cepat bosan, sehingga penyerapan materi yang disampaikan oleh guru-guru menjadi lebih rendah. Berbanding terbalik dengan anak perempuan, yang hal ini justru menguntungkannya, sehingga penyerapan materi oleh anak perempuan lebih cepat dan lebih baik, sehingga kebanyakan siswa yang berprestasi di sekolah berasal dari anak perempuan.
Kemudian dari yang ketiga adalah riset terkait dampak positif kehadiran ayah terhadap pengasuhan anak. Di sini ada beberapa pengaruh. Yang pertama adalah dari anak laki-laki biasanya menimbulkan sikap yang lebih bersemangat dan percaya diri. Sedangkan untuk anak perempuan, yaitu terhindarnya anak perempuan kita dari penyimpangan seksualitas atau seks bebas. Mengapa demikian? Karena anak perempuan yang sering dipeluk dan sering dipuji oleh ayahnya itu tidak mudah dirayu oleh laki-laki ketika dewasa. Kemudian ada juga riset di dunia terkait kepercayaan anak-anak terhadap Tuhan yang disampaikan oleh Volwitz tahun 1999 bahwa ketidakhadiran ayah dalam proses pengasuhan menjadikan anak jauh dari Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapankah waktu yang tepat bagi ayah hadir dalam proses pengasuhan? Yang pertama yaitu waktu yang tepat bagi ayah dalam proses pengasuhan adalah saat prabalik atau waktu sebelum anak balik. Apa itu balik? Yaitu waktu di mana seseorang sudah mencapai kedewasaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fungsi pendidikan anak di masa prabalik atau sebelum balik, yang pertama bagi anak laki-laki yaitu mengajarkan seksualitas ataupun identitas diri laki-laki atau bagaimana cara laki-laki berperilaku. Adapun ciri-ciri balik atau waktu balik bagi anak laki-laki, yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua tumbuh bulu di kemaluan, yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Adapun cara ketika kita menerangkan balik atau waktu balik kepada anak-anak adalah dengan cara komunikasi. Tapi terkadang kita mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan anak. Hal itu terjadi dikarenakan kebanyakan dari kita sebagai ayah hanya berkomunikasi dengan anak untuk hal-hal yang penting saja. Terus bagaimanakah cara agar komunikasi ini terjalin dengan baik? Yang pertama itu sering mengobrol terkait hal-hal yang remeh ataupun yang tidak penting. Yang kedua, sering-seringlah untuk menanyakan perasaan anak. Kemudian adapun untuk anak perempuan, pendidikan prabalik lebih komplikated lagi atau lebih rumit lagi. Tetapi yang perlu diusahakan adalah mengajarkan kepada anak perempuan kita bagaimana atau perspektif cara pandang laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan bisa menjaga dirinya dari laki-laki ketika mereka dewasa. Berikutnya adalah masa genting kehadiran ayah, yaitu di mana anak-anak kita berumur 7 sampai 12 tahun atau di usia mumayyiz. Apa itu usia mumayyiz? Yaitu usia di mana anak sudah bisa berkomunikasi dengan sempurna dengan orang lain. Kemudian tujuan pengasuhan anak yaitu adalah seksualitas BSL. Apa itu seksualitas BSL? Adalah seksualitas yang benar, sehat dan lurus. Yang pertama, seksualitas yang benar adalah seksualitas ataupun benar di mata Allah dan syariat. Yang kedua, sehat, tidak ada kepincangan atau kejanggalan. Yang ketiga, lurus, growth state atau tumbuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Adapun pendidikan seksual sebelum prabalik yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, yang pertama ada 3 waktu di mana anak harus mengetuk pintu kamar orang tuanya, yaitu setelah Isya, sebelum subuh dan setelah zuhur. Itu harus dibiasakan agar anak senantiasa mempunyai rasa hormat ketika akan memasuki kamar orang tuanya. Yang kedua, dipisah tempat tidur, baik itu dengan orang tua maupun dengan saudari ataupun saudara laki-lakinya. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, pendidikan aurat. Yang kelima, membesar sesuai dengan jenis kelaminnya atau growth stage tadi. Kemudian berikutnya adalah persiapan menuju pubertas, yang dimana di masa ini anak-anak
belajar dari contoh keseharian orang tua, dialog dengan orang tua dan lingkungannya, sehingga sudah sepatutnya kita menjadi contoh yang baik bagi anak. Adapun tips bagi ayah yang tinggal jauh dengan anak ataupun keluarganya, yang pertama, titipkanlah anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala mengasuh anak menjadi lebih mudah. Yang kedua, maksimalkan komunikasi. Yang ketiga, fokuskan mendidik ketika hadir. Yang keempat, perbanyaklah quality time. Quality time di sini adalah mengobrol tentang hal-hal yang sepele ataupun hal-hal yang bukan hal-hal yang serius, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kita dengan anak. Mungkin itu yang saya simak dari seminar yang disampaikan oleh Dr. Faisal As-Sundawi. Mungkin banyak kesalahan. Saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.